Halo, selamat datang di channel Kuarcet ya, bersama Mimin. Dan seperti biasa, bagi yang dengarkan suara Mimin jangan bosan-bosannya ya, karena Mimin ini ingin menjelaskan tentang alur dari tokoh Lindong ya di video Wudong Xiangkhun. Dan sebelumnya Mimin juga seringkali mengingatkan untuk like ya, agar Mimin semakin update di video ini. Dan di cerita sebelumnya Mimin akan mengingat kembali untuk kalian, yaitu terdapat suatu tempat yang isinya ada kunci rahasia kuno, dan di situ ada 3 kelompok yang menginginkan itu. Tapi dengan perselisihan antara pejuang kuat dari dinasti kuat yang menginginkan itu, dan mereka terjadi argumen satu sama lain. Dan untuk selanjutnya, bagi yang penasaran, mari kita nonton ya di video ini. Di tempat itu, Liu Yuan berkata, saat perjalanan ini selesai, kami harus berjuang keras untuk melangkah ke ranah nirvana. Dalam hal ini, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Dan di situ, Hua Feng berkata, Chen Mu, meskipun dinasti batu iblis kalian kuat hari ini, maka aku akan katakan pada kalian bahwa di dinasti kalian hanya ada 2 orang kuat yang berada di ranah nirvana. Dan dari perkataan Hua Feng, Chen Mu merasa tidak suka dan berkata, apakah kalian juga seorang nirvana sejati? Aku pikir kalian berdua hanya menghabiskan 200.000 pil nirvana untuk memasuki ranah nirvana. Tetapi ketika aku mencapai ranah nirvana dan aku telah menghabiskan 500 juta pil nirvana, kalian ingin bersaing denganku? Jangan bermimpi. Di saat itu juga Chen Mu langsung berteriak dengan keras. Dan saat itu juga Hua Feng terkejut dan berkata, 500.000 pil nirvana. Saat memasuki ranah nirvana ternyata dia banyak menggunakan pil nirvana, dan kupikir itu akan semakin kuat kekuatannya. Dan di situ Lindong berkata dalam hatinya, dinasti batu iblis ini tampaknya sangat kaya dan kuat. 500 pil nirvana itu benar-benar angka yang luar biasa. Dan di saat itu juga Lindong berjalan menghampiri patung dan berkata, patung batu ini bukan patung biasa. Lalu Xiao Dao berkata kepada Lindong, Lindong, berhati-hatilah. Aula ini tampak agak aneh, dan patung-patung batu ini memiliki fluktuasi yang sangat samar-samar. Lalu di saat itu juga melihat Lindong mempunyai teman sekelompoknya, dan dia melirik kepada temannya dengan gerakan mata. Lalu Moling terkejut dengan gerakan mata itu, dan Lindong berkata dalam bahasa isyarat, saudara Moling, kalian lebih baik menjauh dari patung ini. Lalu Moling berkata, oke. Dan Moling berkata kepada kedua temannya, Mansan, Duyun, ayo pergi. Tempat ini mungkin berbahaya. Dan perkataan Moling berkata lagi, mari kita pergi dan amati dari pintu dulu. Lalu mereka berkata, sepertinya kita semua akan menjadi beban bagi Lindong. Ya, kita harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan kultivasi setelah ini. Lalu setelah mendengarkan kata Chen Mo, lalu Mo berkata kepada Hua Feng, orang ini ternyata jauh lebih kuat dari kita. Lalu Hua Feng berkata, lalu bagaimana cara mengalahkannya? Mereka berkata dalam pikirannya. Dan di saat itu juga Chen Mo langsung
segera mengambil kunci rahasia itu. Dan Wafeng dan Wumo berkata, "Beraninya kau? Ini buruk, dia telah mendahului untuk mengambil kunci rahasia kuno." Di saat itu, Chen Mo sudah berada di dekat kunci rahasia kuno. Dan ternyata kunci itu tidak dapat diraih oleh tangannya. Dan berkata, "Apa yang telah terjadi? Mengapa kunci rahasia kuno ini tidak bisa disentuh?" Lalu ketika itu ada pergerakan dari patung batu itu. Dan Lindong berkata, "Itu bukan kunci rahasia kuno, tapi kunci itu untuk membuka mekanis dari patung batu itu." Semua patung batu telah diaktifkan dan energi yang dipancarkan mereka mulai berfluktuasi. Dan mereka sekali tidak lebih lemah dari pejuang kuat di ranah nirvana. Perkataan Lindong berlanjut, "Bahkan ada lebih dari selusin patung di tempat ini." Dan semua orang gempar melihat patung-patung itu mulai bergerak. Lalu Lindong juga berkata, "Mereka setara dengan lebih dari selusin pejuang kuat di ranah nirvana." Lalu Wafeng berkata, "Patung-patung batu ini cukup untuk membunuh semua orang yang ada di sini. Semuanya berputar." Lalu setelah mereka berputar, ternyata ada dua patung yang ada di belakang. Dan Wafeng berkata, "Sial, di depan ada dua patung batu. Dan pintunya telah diblokir oleh mereka." Lalu dilanjut perkataan Wafeng, "Ternyata aula ini adalah jebakan. Siapapun yang berusaha menyentuh kunci cahaya itu, maka patung-patung batu ini akan diaktifkan dan semua orang di sini akan mati dibunuh oleh mereka." Lalu dengan kecemasan Moling, dia berteriak, "Lindong!" Dan disaut oleh Lindong, "Moling." Lalu Moling berkata, "Ini bahaya, jika kau tidak bisa keluar, kau akan mati." Lalu dengan bahasa isyarat dan perkataan Lindong kepada Moling, "Situasi di tempat ini berbahaya, lebih baik kalian pergi. Aku bisa mengatasi masalah ini." Bahasa isyarat dengan tangannya. Dan Moling berkata, "Sepertinya dia benar-benar bisa mengatasi masalah ini." Lalu di situ ada yang berteriak, "Suruh Lindong!" Tapi Lindong tidak mendengarkan perkataan itu dan berkata, "Ini bagus. Moling dan yang lainnya telah pergi." Dan ternyata yang berkata, "Suruh Liyuan. Saat ini, jika kita saling bekerja sama, aku pikir itu akan menjadi lebih baik." Dan di situ Lindong berkata, "Orang-orang ini sepertinya ingin menggunakan perlindungan boneka spiritualku. Namun pada saat ini sulit bagi boneka darah untuk melawan semuanya ini." Dan di aula saat ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Salah satunya adalah Lindong dan orang-orang dari Yangzheng. Sisi lainnya adalah dinasti Xuanbing dan dinasti Dawu. Dan sisi terakhir adalah dinasti Batu Iblis. Lalu Lindong berpikir dalam pikirannya dan berkata, "Tampaknya pihak kita memiliki ancaman paling sedikit. Jadi hanya ada 2 patung nirvana yang bergegas ke arah kita." Lalu di antara mereka berkata, "Ini bahaya jika kita harus berurusan dengan 2 patung batu itu. Dan ini akan merepotkan kita." Lalu Lindong berkata, "Aku akan menghentikan satu dan yang lainnya kuserahkan kepada kalian. Dan mereka yang tidak bisa melawan diharapkan mundur." Lalu jawab Liu Yuan, "Oke." Lalu Lindong bergegas ke arah kedua patung itu dan berkata, "Mengapa ekspresi patung itu berbeda-beda? Ini benar-benar misteri." Dan di saat itu juga Lindong langsung memutarbalikkan salah satu patung itu agar mengikuti Lindong. Di ruang yang terbuka itu Lindong berkelit berbelok ke arah dan berkelit terus dari tebing ke tebing dan menjauhi patung itu. Dan kedua dari mereka melawan patung itu.
dengan kerasnya. Dan di saat itu patung yang mengikuti Lindong mengeluarkan tenaga kekuatannya, lalu hampir mengenai Lindong dengan kerasnya. Tapi Lindong berkata, meskipun aku bisa lolos dari serangannya, tapi angin kencang dari tinjunya itu membuat kulitku sakit. Lalu Xiao Diao berkata, Lindong, ini jalan buntu, harus ada cara untuk menyelesaikannya. Dan kunci rahasia kuno itu tidak muncul. Ini pasti punya maksud tujuan, yaitu untuk merusak semuanya. Karena kunci itu lah yang dapat menyelesaikan permainan, dan menurutku itu juga harusnya ada di aula ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.